Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di spesial podcast Job Fair SMK Negeri Temayang bersama saya Anis Rahmawati dan rekan saya Hanif Mutiarasti. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang seputar dunia kerja agar peserta didik yang ada di sini tidak merasakan kebingungan dan juga punya insight baru tentang dunia kerja. Betul sekali Bu Hanif. Jadi pada hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa, dua tamu narasumber dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri Temayang. Beliau ini nantinya akan membagikan informasi dan juga tip menarik seputar dunia kerja. Nah, bagi teman-teman dari SMK Negeri Temayang maupun dari SMK sekitarnya, jadi tayangan ini nanti bisa kita saksikan di kanal YouTube SMK Negeri Temayang. Jadinya bisa kalian dengarkan ataupun kalian lihat dimanapun dan kapanpun. Seperti itu Bu Anis. Iya, terima kasih. Untuk peserta didik yang mungkin hari ini masih sibuk keliling di loket stand gitu ya, maka nanti bisa melihat di tayangan YouTube kami di SMK Negeri Temayang, dan jangan lupa di subscribe dan juga di like, dan jangan lupa juga komennya gitu nggih. Mungkin langsung saja untuk masnya atau bapaknya ini manggilnya kita gimana ini? Iya, ini alhamdulillah. Selamat datang untuk Mas dan Mbak. Panggilnya Mas dan Mbak aja ya. Ini kelihatannya masih muda-muda sekali gitu. Untuk sebelum kita mulai obrolan kita pagi ini, kita berkenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada dua narasumber. Yang pertama berasal dari PT Pustran Indonesia. Monggo Mbak atau Ibu, monggo berkenalan dulu nggih. Kenal Pustran, saya Anas. Kebetulan selama ini yang rekrutmen karyawan saya dibantu sama Melnya. Oke, selamat datang Mbak Ana aja nggih, biar lebih akrab gitu. Mbak Ana dari Pustran, beliau dari HRD berarti nggih Pak? Nggih, dari HRD PT Pustran Indonesia. Yang kedua dari PT Laskar Buah Indonesia. Monggo Mas yang mewakili berkenalan dulu supaya lebih akrab dengan kami, nanti biar enak ngobrolnya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji, panggil Mas boleh, Pak boleh ya. Dari bagian rekrutmen dari PT Laskar Buah Indonesia. Oke, terima kasih Mas Aji nggih. Mas Aji selamat datang di SMK Negeri Temayang. Beliau juga dari HRD, pas kebetulan ini ya. Jadi yang diharapkan nanti dari job fair itu memang ke sana arahnya gitu nggih. Kemudian mungkin bisa diceritakan dulu tentang profil perusahaan atau lembaga dari PT Laskar Buah dulu deh. Jadi PT Laskar Buah ini profil perusahaannya bagaimana, bergerak di bidang apa, seperti itu. Monggo Masnya. Untuk Laskar Buah itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail ya. Namun untuk penjualan yang paling tinggi tetap buah. Yang namanya Laskar Buah. Dan kami insya Allah juga akan berkeliling-keliling nanti, bukan hanya di Bojonegoro, namanya karena nanti kita harus. Oke, jadi selama ini mungkin Laskar Buah itu sudah menjadi idola di daerah kita gitu ya. Kalau untuk mendapatkan buah, dan alhamdulillah sekarang sudah mengembangkan diri tidak hanya buah Mas ya. Jadi Laskar Buah tapi tidak hanya buah yang kita dapatkan di situ. Oke, ini saya pernah mendengar ini Mas, kayaknya targetnya itu ada target yang diinginkan, atau mungkin ini hanya info beneran apa tidak gitu ya. 1000 toko. Nggih.
Benar ya berarti. Nah ini dari beliau langsung yang bersangkutan dari PT Laskar Buah. Kita juga mendoakan karena semakin banyak nanti toko Laskar Buah yang ada, otomatis kan penyerapan tenaga kerjanya juga akan semakin besar ya, semakin banyak. Nah harapan kami nanti peserta didik dari kita SMK Negeri Temayang atau mungkin yang lainnya bisa bergabung di Laskar Buah seperti itu. Benar sekali Bu Anis. Oke, selanjutnya dari PT Pustraan Indonesia, mungkin Mbaknya bisa menceritakan tentang profil perusahaannya bagaimana? Go. Sebelumnya terima kasih. Kalau PT Pustraan itu pusat perusahaan bidang jasa. Yang lebih banyak untuk PT Pustraan ini itu outlet atau counter HP, aksesoris HP, berbagai merek HP, sama pulsa. Itu yang kedua bergerak di bidang perhotelan atau penginapan. Kebetulan ini ada 4 lokasi atau 4 cabang hotel kami yang di Surabaya dan Sidoarjo. Rencana kedepannya setiap tahun membuka properti baru rencananya. Untuk doors untuk bagian pemasaran. Setelah itu kami juga ada ini bergerak di bidang sama customer. Tren ini terkumpul outlet, counter HP, perhotelan, sama laundry. Seperti itu. Oh ya, terima kasih. Nah sekarang kita tahu Bu Hanif ya bahwa Sangat lengkap sekali Bu Anis ya. ternyata dalam satu PT itu bisa bergerak dalam bidang apapun gitu ya. Nah mungkin ini pengetahuan baru bagi kita gitu ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin selama Mas bekerja atau Mbak bekerja gitu ya, ada kendala atau tantangan yang pernah dihadapi itu kira-kira seperti apa? Monggo bisa diceritakan atau mungkin nggak ada kendala sama sekali Bu. Kira-kira mungkin nggak ada kendala. Mungkin kendalanya kalau di Laskar Buah barangkali pemasokan buahnya atau bagaimana gitu Mas? Gimana? Untuk kendala dari pribadi dulu Bu. Kalau kendala dari jadi memang dulu saya dari sekolah pemasaran. Jadi pertama kali masuk dunia bisnis pasti bingung. Bahkan ketemu pelanggan bingung mau bilang apa. Itu dulu pertama kali masuk kelas. Namun alhamdulillahnya kami tahu ya dari jadi pengusaha. Berarti orang sepeda dalam perusahaan ini juga ya ada musim ya panen. Namun tentunya nanti juga tetap PR nanti kami akan juga ngambil panenannya tapi ada edukasi juga dan ada pembimbingan juga. Jadi kerjasamanya lebih intens dan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kalau selama ini berarti mengambilnya bukan dari petani langsung gitu nggak? Oh dari petani langsung. Nah, kalau bukan dari penjual tengkulak gitu tidak ya? Alhamdulillah berarti luar biasa sekali ini ya. Jadi langsung bekerja sama dengan para petani sehingga memberikan kesempatan petani juga untuk mendapatkan penghasilan yang lebih kalau begitu. Biar petani juga semangat begitu ya. Tadi Masnya juga menyampaikan bahwa saya basicnya bukan pemasaran tapi di sana diajarkan gitu ya Mas ya. Berarti kan nanti anak-anak dari SMK ini sendiri mungkin minder belum punya kemampuan A, kemampuan B, ternyata di perusahaan juga diajarkan semacam itu. Gitu Bu Anis ya. Selanjutnya untuk Mbaknya, untuk kendalanya bagaimana? Bertanggung jawab sebagai manajemen, kendala
Itu yang Nggih. kendala. Nggih. Kendala yang sangat rumit gitu ya. Sudah diberikan bekal ternyata anaknya tidak betah gitu ya. Berarti ini nanti menjadi apa ya, pelajaran juga bagi mereka yang memang sudah berniat untuk bekerja. Kalau memang sudah training dan sudah mendapat bekal, berarti harus konsekuensinya dijaga begitu ya, supaya mereka tetap bisa betah atau kerasan di tempat kerja. Oke, selanjutnya untuk peluang karir di dunia usahanya Bapak Ibu, ini dari lulusan SMK itu kira-kira seperti apa? Kalau itu usaha atau tempat kerja yang otomatis baru sama anak lama itu beda, tapi bukan berarti anak baru ini tidak ada kesempatan atau mungkin pendapatan anak baru ini lebih kecil daripada anak lama, belum tentu, karena kami menilai karyawan itu berdasarkan tingkat anak baru ini. Nah, otomatis tidak menutup. Berarti kalau misalnya dari lulusan SMK bisa sekali bergabung di perusahaan PT Trans gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk masnya sama nggih. Kalau misalnya ada lulusan SMK gitu bisa nggih Mas bergabung, peluang apa? Karirnya ada gitu ya di PT Laskar Buah nggih. Pekerjaan nanti kamu buang-buang belajar karena nanti perkembangannya cepat, teman harus mengejar karena nanti sekitar 3 tahun atau 5 tahun dia Oh begitu, nggih. kalau nanti orang itu yang penting dia nekat, jujur, ada yang penting karakternya baik, semua nanti bisa dalam. Nggih. Berarti dari SMK, lulusan SMK nanti bisa bergabung di Laskar Buah. Nah, berarti ini terkait kompetensi yang dimiliki anak-anak. Misalkan anak-anak di sini kan jurusannya sudah beda-beda ya. Ada elektro, ada akuntansi, kemudian ada TKR dan juga ada teknik komputer jaringan. Ini apa di tempat Bapak dan Ibu ini punya standar tertentu, misalkan harus jurusan ini, harus jurusan itu, seperti itu atau tidak? Atau mungkin memang yang dibutuhkan hanya yang penting anaknya skillsnya bisa jujur seperti tadi yang dikatakan, bisa bertanggung jawab seperti itu, atau ada kriteria tertentu nih, misalkan harus dari jurusan A, jurusan B gitu. Monggo dari Mbak Ana dulu. Jadi tinggi badan dan hotelan itu ya, outlet atau usia maksimalnya dua-dua diharapkan anak SMK semua. Kriteria atau jurusan, kita tidak memilih jurusan karena kemampuan tadi. Ada juga di hotel juga kurang karakter atau Baik, jadi sangat memungkinkan sekali untuk anak-anak yang dari jurusan ABC yang beda-beda ini untuk masuk ke PT Pustran Indonesia. Kalau di Laskar Buah sendiri bagaimana, Mas? Untuk kriteria tersendiri kami tidak ada kriteria yang sulit, bahkan bisa persyaratan itu lebih karakter seperti bisa membaca Al-Quran, bisa memberikan sholat 5 waktu. Bagi kami ketika seseorang sudah menyelesaikan urusan di depan ini tidak berkembang. Jadi kita nyari orang yang benar-benar semangat bisnis, nanti bisa didampingi.
Oke, berarti dari Laskar Buah itu juga menuntut tentang spiritualnya harus terselesaikan dulu gitu Mas Nge. Kalau spiritualnya bagus, insya Allah kerjanya juga bagus seperti itu Nge. Oke, selama ini pernah gak dari perusahaan ibu dan bapak merekrut dari SMK? Sudah sering sekali Nge? Oh, semuanya dari SMK berarti ya, alhamdulillah berarti ya. Mungkin bisa diceritakan apakah ada kelebihan atau kekurangan dari lulusan SMK yang sudah bergabung di perusahaannya Bapak atau Ibu. Mungkin ada yang perlu diberikan saran, trik atau gimana? Ini perebutan kami sampaikan di awal tadi, corona ini anak lulusan SMK ekspektasinya yang terlalu tinggi. Aku menganggap grup Surabaya. Padahal kan PT menerapkan UMR dan semua pasti sekian atau kamu udah berapa habis naik. Tapi itu belum tertanam di anak-anak yang sekarang mungkin. Soalnya mereka hobi tidak bekerja, dari kerja diterima itu baru masuk bajunya, setelah keluar ikut temannya ternyata nggak sesuai, kembali lagi kayak gitu sih. Atau mungkin ya itu tadi terlalu berekspektasi lebih. Mungkin sudah berekspektasi terlalu lebih ya harapannya. Gen Z banget ini kayaknya. Ya, berarti ini kan sama juga dengan tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru setelah corona itu memang untuk mendidik karakternya itu kita juga harus lebih ekstra lagi Mbak. Jadi sama tantangan antara di sekolah sama di dunia kerja. Ekspektasi anak-anak memang sering kali berlebih seperti itu. Jadi kita tak henti-hentinya sebagai guru juga harus memberikan pemahaman ya untuk para Gen Z ya kita ya yang sekarang ini. Sekarang yang kita hadapi adalah Gen Z, para Gen Z yang luar biasa. Untuk Masnya juga sama, monggo. Kalau dari Laskar Buah sendiri, kami sebenarnya SMK SMA semua membuka. Sejak mereka masuk, rata-rata sudah berniat untuk bekerja. Jadi kami juga sering sosialisasi ke SMK dan ke SMA karena memang antusiasnya berbeda, energinya, vibrasinya sudah berbeda. Ketika kami datang, mereka menyambut dengan baik. Wah, ini kayaknya cocok nih seperti itu. Jadi lebih dari awal mereka sudah ada persiapan untuk bekerja, ada pengalaman praktis juga, itu jadi lebih kami. Memang dari SMK itu kebanyakan anak-anak memang tujuannya bekerja kalau lulus. Kemudian proses perekrutannya di perusahaan Mbak dan Mas itu kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang bisa di-share tip atau triknya supaya bisa diterima di perusahaan yang jenengan pimpin gitu. Perusahaan sendiri PIU itu punya misi data atau ngumpulin data diri. Setelah itu mereka langsung di-train, bukan seleksi waktu tahap interview kamu nggak lolos interview atau tidak. Semua tahap interview pasti kalian di training, diberi pelajaran yang sama, tinggal masing-masing individu bisa menyerap dengan baik atau tidak. Seperti itu sih. Berarti semua dapat kesempatan yang sama untuk training gitu Yang Mbak. sama, Oke. selanjutnya ditentukan oleh persoalan masing-masing. Oke. Untuk Mas Haji? Untuk Laskar Buah hampir mirip itu. Memang dari awal kami juga menyediakan kesempatan yang sama. Memang nanti di Laskar Buah ada beberapa budaya perusahaan yang nanti bisa membuat teman-teman sudah tidak lolos ketika interview. Contohnya tadi baru masuk, selatnya belum semua, tidak lolos, tidak bisa bahasa lokal, nanti nggak lolos. Tapi kalau syarat utama udah terpenuhi, nanti tetap masuk, tetap interview, lolos dan masuk. Baik.
Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk di PT Pusran Indonesia maupun Laskar Buah Indonesia, asalkan punya kriteria yang seperti tadi, tingkat spiritualnya, tingkat niat, dan lainnya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan khusus untuk para siswa-siswi SMK yang mungkin mereka sekarang ini Gen Z ya, yang kita tahu karakternya seperti apa, budayanya mereka seperti apa, mungkin ada pesan khusus untuk mereka. Gimana, Mbak? Kalau dari saya pesan khusus buat teman-teman yang baru lulus atau lagi dari kerja, jalani dulu pekerjaannya. Jangan mudah terpengaruh ataupun ikut-ikutan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena apa? Gak selama hidup bersama teman-temanmu. Kamu harus belajar mandiri di sekolah. Misalkan di sekolah kadang sama temennya, ketika kerja kita gak bisa disamakan. Kamu harus konsisten dengan pilihanmu sendiri, baru kamu bisa ketika memilih kamu cocok di sini. Ya itu sih, dan harus lebih konsisten juga. Ya, mungkin ada saran dari Mas Aji untuk peserta didik yang masih berjuang belajar di bangku sekolah supaya nanti benar-benar siap bekerja. Monggo Mas. Betul sekali. Terima kasih luar biasa Ya, hari sangat luar ini. biasa pesannya. Tak terasa sudah di penghujung acara ini. Iya. Sangat luar biasa. Mas Aji dan Mbak Ana sudah membuka wawasan kita atau terutama dalam dunia kerja. Jadi saya harapkan nanti juga anak-anak kita dan juga peserta didik yang masih sekolah memiliki semangat untuk belajar lebih giat lagi supaya mereka siap, benar-benar siap masuki dunia kerja. Baik, saya juga bersama Bu Anis, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata serta perbuatan kami selama melaksanakan podcast untuk acara Job Education and Entrepreneurship Fair 2024 di SMK Negeri Temayang. Terima kasih atas kedatangannya Mas Aji dan juga tim Bu Ana, Mbak Ana dan juga tim. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.